Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Ibadah yang diampu oleh Ibu Dr. Randes Haji Baratul Janah MAG. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frida Dwi Arifani dengan NIM 253010169 dan di sebelah saya Nenek dengan NIM 2530110. Di sini kami akan menerangkan materi tentang pengertian dan ruang lingkup fikih ibadah. Simak videonya. Definisi fikih ibadah. Fikih ibadah secara bahasa berarti memahami secara mendalam. Sedangkan secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan diambil dari dalil yang rinci. Ibadah berarti tunduk dan patuh kepada Allah, serta secara istilah mencakup segala perbuatan dan ucapan yang diridhoinya. Dengan demikian, fikih ibadah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum terkait pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji beserta syarat, rukun, dan hal yang membatalkannya agar ibadah dilakukan sesuai syarat. Ruang lingkup fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah meliputi toharoh, yaitu bersuci. Ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Pembahasannya dimulai dari toharoh karena menjadi dasar sahnya ibadah lain. Yang pertama, toharoh. Toharoh berarti bersuci dari hadas dan najis agar sah beribadah, terutama sholat. Bentuknya meliputi wudhu, mandi wajib, tayamum, dan menghilangkan najis. Macam air untuk bersuci, yang pertama air hujan, kedua air laut, air sungai, mata air salju, terus sumur, dan embun. Jenis air suci. Air suci mensucikan. Air mutlak. Air suci mensucikan iku air mutlak. Air suci mensucikan tapi makruh. Misalnya terlalu panas atau dingin. Air suci tapi tidak mensucikan. Air mustakmal. Seperti air najis, terkena najis tuh. Macam najis dan cara mensucikan. Najis berat seperti kena atau mugoladoh, air mugoladoh. Najis berat tuh seperti terkena anjing dan babi. Dibersihkannya dengan tanah. 2.
najis ringan. Ada najis ringan iku mukhafafah. Ya najisnya najis ringan seperti terkena air kencing bayi laki-laki. Iku dibersihkannya cuman cukup dipercik air atau diciprati. Untuk menjadi seorang ibu. Terus ada air. Terus yang ketiga najis sedang mutawasito. Najis sedang seperti darah, terkena darah dan urine dibersihkan hingga hilang warna, bau, dan rasa. Ringkasnya fikih ibadah menjadi pedoman penting agar umat Islam dapat beribadah dengan benar, sah, dan sesuai syarat. Yang pertama ada definisi sholat. Sholat menurut syara adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban individual atau fardu ain bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Hukumnya sangat penting, yaitu mengingkari kewajibannya dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir. Salat 5 waktu difardukan pada malam Isra atau 27 Rajab setelah 10 tahun lebih 3 bulan kenabian. Lalu yang kedua ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini ada 3 perkara. Yang pertama Islam. Yang kedua ada akil balik atau sudah dewasa. Yang ketiga ada berakal sehat. Yang ketiga ada syarat sah sholat. Agar sholat sah dan diterima, sholat kita harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Cara menyucikan hadas kecil yaitu dibersihkan dengan cara berwudu, dan cara menyucikan hadas besar yaitu dengan mandi junub, haid atau nifas, dibersihkan dengan cara mandi wajib. Lalu yang kedua ada suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Lalu yang ketiga ada menutup aurat bagi laki-laki antara pusar dan lutut, dan bagi perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Yang keempat ada menghadap kiblat bagi yang mampu. Lalu yang kelima masuknya waktu sholat. Yang keenam mengetahui rukun-rukun sholat. Dan yang ketujuh tidak meyakini rukun sebagai sunnah. Jika menganggap rukun bukan wajib, maka sholatnya batal. Yang kedelapan, menjauhi segala hal yang membatalkan sholat. Yang keempat, ada rukun sholat. Rukun sholat ini ada 17 perkara menurut mazhab Syafi'i yang umum digunakan. Yang pertama ada niat, yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumaknina saat ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumaknina saat i'tidal, yang kesembilan sujud 2 kali, yang ke-10 ada tumaknina saat sujud, 11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tumaknina saat duduk di antara 2 sujud, yang ke-13 tasyahud akhir, yang ke-14 duduk saat tasyahud akhir. Yang ke-15 ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir ada salam. Lalu yang paling utama itu tertib. Tertib ini melakukan rukun sesuai urutannya. Yang kelima ada perkara yang membatalkan sholat. Sholat menjadi batal jika dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, berbicara dengan sengaja atau bukan bacaan sholat. Yang kedua, gerakannya banyak dan berturut-turut seperti bukan sedang sholat. Yang ketiga, terkena hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, terkena najis yang tidak segera dibersihkan. Yang kelima, aurat terbuka dan dibiarkan. Yang keenam, mengubah atau membatalkan niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat dengan sengaja. Yang kedelapan ada makan meskipun sedikit dan minum meskipun sedikit. Lalu ada tertawa terbahak-bahak atau bersuara.
Lalu yang ke-11 ada murtad atau keluar dari Islam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang zakat sebagai salah satu bagian dari fikih ibadah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Secara bahasa, zakat berarti bersih dan berkembang, karena harta yang dizakatkan akan menjadi lebih berkah dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat kikir. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah, yakni zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta, yang meliputi emas, perak, hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua harta wajib dizakati. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, harta tersebut harus milik penuh, dan yang kedua, harta tersebut harus berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab atau batas minimal zakat. Dan yang terakhir adalah dimiliki selama 1 tahun atau yang disebut dengan haul, kecuali untuk hasil pertanian yang tidak memerlukan haul. Besaran zakat biasanya berbeda-beda. Misalnya zakat emas dan perdagangan sebesar 2,5%. Sedangkan hasil pertanian bisa 5% atau 10%, tergantung cara pengelolaannya. Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya atau yang disebut dengan mustahik zakat. Jumlahnya ada 8 orang, yaitu yang pertama ada fakir, yakni orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua ada miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga ada amil, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau yang perlu dilunakkan hatinya. Yang kelima ada riqab, yakni budak yang ingin memerdekakan dirinya dalam konteks klasik perbudakan. Yang keenam ada ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang untuk kepentingan yang dibenarkan syariat dan tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah menurut mayoritas ulama. Yang kedelapan ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang dibenarkan oleh syariat. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa, membantu sesama, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sekian penjelasan tentang zakat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang puasa. Di dalam puasa itu terdapat pengertian. Terus yang kedua ada syarat wajib puasa. Terus yang ketiga ada rukun-rukun puasa. Terus yang keempat ada hal yang membatalkan puasa atau perkara yang membatalkan puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-saumun atau asyam. Secara etimologis yaitu menahan diri dari suatu perbuatan baik ucapan maupun tindakan. Pengertian ini bersifat umum, tidak terbatas pada makna ibadah tertentu. Adapun secara terminologis yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai sejak terbit hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada syarat wajib puasa.
syarat wajib puasa yaitu yang pertama ada Islam, terus yang kedua ada balik, terus yang ketiga ada berakal sehat, terus yang keempat ada mampu berpuasa. Selanjutnya yaitu ada rukun puasa. Rukun puasa yaitu yang pertama ada niat, terus yang kedua yaitu ada menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, contohnya makan, minum, atau jima, atau muntah disengaja sejak fajar sampai maghrib. Terus selanjutnya yaitu ada perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu ada masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan sengaja melalui jalan terbuka, yaitu mulut, hidung, telinga, kobul, atau dubur. Terus yang kedua ada memasukkan benda ke salah satu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, walaupun bukan makanan. Terus yang ketiga ada muntah disengaja. Terus yang keempat ada jima. Jima yaitu hubungan suami istri dengan sengaja pada kemaluan wanita. Terus yang kelima ada keluar mani karena persentuhan langsung dengan kulit atau syahwat. Terus yang keenam keluarnya mani karena onani atau perbuatan sengaja lainnya. Terus yang ke-7 yaitu haid, yang ke-8 nifas, terus yang ke-9 gila atau hilang akal walau sebentar di siang hari. Terus yang ke-10 ada murtad atau keluar dari Islam. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Dan yang selanjutnya adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu dalam artian mampu secara fisik, mampu secara mental, dan mampu dalam masalah finansial. Ibadah haji ini dilaksanakan di kota Mekah, itu di Saudi Arabia, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Haji memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, serta untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Selain itu, ibadah haji juga mengajarkan persamaan derajat, karena semua jamaah memakai pakaian ihram yang sama, yang sederhana, tanpa membedakan status sosial. Adapun syarat wajib haji antara lain, yang pertama yaitu beragama Islam, dan yang kedua balik atau sudah dewasa, dan yang ketiga itu berakal sehat, dan yang keempat mampu di sini seperti yang saya katakan tadi, yaitu mampu secara mental, mampu secara fisik, dan mampu secara finansial. Dan yang kelima itu merdeka. Adapun rukun haji yang harus dilaksanakan adalah diantaranya yang pertama itu adalah ihram haji, yaitu niat untuk memulai ibadah haji dari mikot. Dan yang kedua itu adalah wukuf di Arafah, yaitu puncaknya ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang ketiga itu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan yang keempat itu ada sa'i, yaitu berjalan atau berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dan yang kelima tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut. Dan yang keenam tertib, yaitu melaksanakan semua rukun secara berurutan. Selain rukun, ada juga wajib haji seperti mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh, dan ada lagi tidak melanggar larangan ihram.
Ibadah haji ini juga memiliki banyak hikmah, di antaranya melatih kesabaran dan keikhlasan, dan menumbuhkan rasa persaudaraan umat Islam, dan mengingatkan kita akan hari akhir. Dan selanjutnya itu mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas, diharapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.